الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ويا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus menerus kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanjatkan segenap sanjungan dan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih saja memberikan kepada kita banyak nikmat dan karunia-Nya, sehingga dengan nikmat dan karunia-Nya tersebut bisa menghantarkan kita sama-sama menghadiri masjid yang sangat kita cintai ini dengan satu tujuan yang sama, untuk menghambakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam tidak pernah lupa-lupanya untuk senantiasa kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah menarik kita umat manusia ini dari alam jahiliyah, ditarik beliau kita kepada alam yang Islamiah seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Juga selawat dan salam kita kirimkan kepada para ahli dan sahabat beliau dan kepada para ulama-ulama sebagai pewaris dan penyambung dakwah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selaku khatib tidak pernah bosan-bosannya untuk mengajak dirinya dan kita semua untuk senantiasa meningkatkan rasa iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dengan iman dan takwa inilah nantinya yang akan menghantarkan kita sukses di hadapan Allah, baik di dunia ini maupun kelak di akhirat. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu seperti begitu cepat berlalu. Kita kini telah berada di penghujung bulan suci Ramadan, yang artinya tinggal beberapa hari lagi bulan suci Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Kalau kita perhatikan masyarakat di sekeliling kita, sebagian mereka bahkan mulai disibukkan dengan hiruk-pikuk menyambut Idul Fitri. Kegembiraan sudah terasa, di mana mal-mal menjadi padat, lalu lintas lambat, banyak rumah-rumah yang berganti cat,
baju baru dan makanan enak juga telah disiapkan. Kaum muslimin rahimakumullah, jika demikian masyarakat kita berbahagia di penghujung akhir Ramadan, maka tidak demikian dengan rasa yang dirasakan oleh para sahabat Rasulullah di zaman dahulu. Semakin dekat dengan akhir Ramadan, para sahabat Rasulullah justru sangat meningkatkan kualitas iman dan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja kalau kita tiba di hari raya Idul Fitri dan juga para sahabat bergembira kerana memang hari raya Idul Fitri adalah hari kegembiraan. Namun di akhir Ramadan seperti ini ada nuansa kesedihan yang sepertinya tidak kita miliki seperti yang dimiliki oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa para sahabat Rasulullah atau orang-orang saleh bersedih ketika Ramadan hampir berakhir? Kita bisa menangkap alasan kesedihan itu dalam beberapa konteks sebab. Yang pertama adalah patutlah orang-orang yang beriman, orang-orang yang saleh, para sahabat Rasulullah zaman dahulu sedih ketika Ramadan ini pergi, sebab dengan perginya bulan suci Ramadan pergi pulalah keutamaan dan kelebihan bulan suci Ramadan itu. Kaum muslimin rahimakumullah, bukankah kita tahu ketika bulan Ramadan ini datang, maka pintu-pintu surga Allah buka dan pintu-pintu neraka Allah tutup, serta syaitan dibelenggu. Bahkan hanya di bulan Ramadan amal sunnah diganjar pahalanya menjadi wajib, dan seluruh amalan sunnah dilipat gandakan pahalanya tanpa batas. Kaum muslimin rahimakumullah, semua keutamaan itu takkan bisa kita temui lagi ketika nanti berada di luar bulan suci Ramadan. Ia hanya akan datang pada bulan suci Ramadan setahun yang akan datang. Padahal tiada yang dapat memastikan apakah kita masih hidup dan sehat pada bulan suci Ramadan yang akan datang. Maka pantaslah jika para sahabat dan orang-orang saleh bersedih bahkan menangis mendapati kepergian bulan suci Ramadan. Kedua adalah peringatan dari Rasulullah bahawa semestinya bulan Ramadan menjadikan seorang diampuni dosanya. Jika seorang sudah mendapati bulan suci Ramadan, sebulan penuh bersama bulan suci Ramadan, namun belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan termasuk menjadi orang-orang yang rugi, bahkan celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya adalah, apakah kita bisa menjamin bahawa diri kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Sementara jika kita belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah berada di bulan suci Ramadan ini, berarti kita termasuk orang-orang yang merugi, bahkan celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang saleh, para sahabat-sahabat Rasulullah zaman dahulu, mereka menangis, mereka memanjatkan doa, sering-sering bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala amal ibadah mereka yang mereka kerjakan di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Segala dosa yang pernah mereka lakukan hendaknya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga sering mereka panjatkan, ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah salat kami, puasa kami, rukuk dan sujud kami. Inilah yang terus menerus mereka panjatkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rasa khawatir mereka khawatir Ramadan ini pergi meninggalkan mereka, tapi dosa mereka belum diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu, khatib mengajak dirinya dan kita semua, mari kita pergunakan sisa-sisa Ramadan ini betul-betul untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering-sering bermunajat dan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar segala amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa yang pernah kita lakukan kiranya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga kita memanjatkan doa kiranya Allah memanjangkan umur kita agar kita kelak menjumpai Ramadan berikutnya. Kaum muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin cukup sekian yang bisa khatib sampaikan. Semoga bisa bermanfaat kepada kita semua, wabil khusus kepada diri khatib sendiri. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafī khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qala fi ayatil ukhra, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta 'ala sayyidina